bagi ya. Ya, Bu. Bisa dibuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan hasil dari sistem kami yang di proyek 2, yaitu si petang sistem pencatatan hasil tangkap. Sebelumnya anggota tim kami itu berjumlah 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rida Budi Aprilia. Selanjutnya ada Naufal Dwi Cahyo Wibowo, ada Fadil Putra Pratama, dan ada Wiam Prawira. Oke, mungkin di next. Di sini mitra kami yaitu adalah Dinas Perikanan, di mana Dinas Perikanan ini adalah instansi yang berada di perangkat daerah yang di bidang perikanan. Nah, pada Dinas Perikanan ini terdapat beberapa bidang, salah satunya itu bidang tangkap yang kami bekerja sama dengan bidang tangkap. Selain itu juga mitra kami juga terhubung dengan 8 TPI yang berada di sekitar pesisir Subang. Next. Nah, hasil dari sistem kami itu mengangkat dari beberapa permasalahan. Yang pertama itu ketergantungan sistem manual, di mana pada saat sebelumnya itu sistem pencatatan yang ada di TPI itu masih menggunakan kertas dan juga diinputkan secara manual. Kemudian yang kedua itu ada laporan tidak real time. Dari 8 TPI itu kadang-kadang ada yang mengirimkan laporannya itu sebulan sekali ataupun ada yang bahkan 3 bulan sekali, sehingga datanya yang masuk itu tidak real time. Yang ketiga itu adanya tingginya human error, di mana ketika juru rekap menginputkan data maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesalahan input seperti jenis ikan ataupun berat ikan. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan digitalisasi, di mana diperlukannya sistem terintegrasi untuk menjamin akurasi dan keamanan kecepatan akses di perikanan Kabupaten Subang. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan fungsional dan juga non-fungsionalnya. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya terlebih dahulu, yaitu autentifikasi pengguna. Untuk autentifikasi pengguna ini yaitu fitur seperti yang biasanya itu login dan juga logout berdasarkan hak aksesnya masing-masing. Dan yang kedua itu ada manajemen pengguna, yaitu untuk digunakan oleh admin untuk melakukan manajemen data pengguna, menambahkan data user, dan juga aktif serta non-aktif pengguna. Selanjutnya ada validasi laporan. Nah, validasi laporan ini digunakan oleh staf dinas untuk memvalidasi laporan yang dikirimkan oleh juru rekap apakah sudah benar ataupun belum benar. Apabila adanya ketidaksinkronan, maka staf ini dapat menolaknya. Selanjutnya ada statistik hasil tangkap, di mana statistik ini digunakan oleh staf untuk menampilkan grafik diagram yang meliputi data produksi yang telah dikirimkan oleh juru rekap. Kemudian ada ekspor laporan, yaitu sistem yang digunakan juga dan dapat diakses oleh staf untuk mengunduh laporan yang telah dikirimkan. Kemudian ada pengelolaan data tangkap, di mana pengelolaan data tangkap ini digunakan oleh juru rekap untuk menambahkan dan juga menghapus inputan data tangkap jenis ikan. Selanjutnya yang terakhir itu ada riwayat laporan. Riwayat laporan ini digunakan oleh juru rekap untuk melihat hasil inputan yang telah dikirimkan kepada staf dinas. Oke, next. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada sistem harus bisa diakses selama 24 jam agar juru rekap ini bisa menginput data kapan saja. Yang kedua itu ada jika koneksi internet di TPI ini sedang buruk saat merekap ulang itu, maka ketika data dapat disimpan dengan offline mode dan juga tersinkronisasi ketika tersambung dengan internet. Selanjutnya itu ada antarmuka aplikasi mobile harus memiliki kontras yang baik dan juga ukuran tombol minimal 44 kali 44 dp agar
mudah digunakan tugas di lapangan ataupun dermaga. Lanjut itu ada aplikasi yang harus bisa dijalankan di mobile untuk juru rekap dan juga dapat dibuka di browser Chrome untuk staf dinas. Lanjut ada memori yang dimana aplikasi mobile ini tidak boleh menggunakan memori RAM lebih dari 700 MB saat dalam penggunaan normal untuk menjaga performa perangkat lapangan. Selanjutnya itu ada response time. Ini adalah waktu respon sistem untuk proses simpan dan juga mengambil data maksimal secara tergantung pada stabilitas koneksi internet di lokasi TPI. Selanjutnya ada safety yang dimana sistem ini wajib menyertakan fitur konfirmasi sama juru rekap. Iya. Nanti mulainya dari juru rekap dulu, kemudian melakukan pengolahan angka. Setelah itu nanti ditindaklanjuti oleh staf dinas ya. Iya, Bu.